Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Darmawati dari kelompok 9. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kami. Perkenalkan, nama saya Mahmud Fauji, saya dari kelompok 9. Saya Muhammad Rizna Fauzi. Saya Siti Aminah. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang neraca perdagangan, pendekatan parsial, dan pendekatan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah selisih antara nilai ekspor dan impor satu negara dalam perdagangan internasional. Apabila nilai ekspor suatu negara lebih besar dibandingkan impor, sedangkan impor lebih besar dibandingkan ekspor, berarti terjadi neraca dagang defisit. Yang dimaksud ekspor adalah barang dan jasa yang dibuat di dalam negeri dan dijual kepada orang asing. Sementara impor adalah barang dan jasa yang dibeli oleh penduduk suatu negara, di mana barang dan jasa tersebut dibuat di luar negeri. Di dalam neraca perdagangan terdapat surplus vs defisit. Neraca perdagangan yang surplus akan sangat dibutuhkan ketika perekonomian berada dalam fase resesi. Pasalnya, dalam keadaan tersebut, surplus perdagangan akan membantu dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan permintaan atas suatu barang dan jasa. Sedangkan, kalau defisit, perdagangan akan sangat dibutuhkan ketika ekonomi suatu negara dalam keadaan ekspansi. Karena di saat seperti itulah jumlah barang yang diimpor akan semakin banyak, namun harga tetap rendah karena banyaknya persaingan usaha. Selanjutnya yaitu jenis neraca perdagangan. Jenis neraca perdagangan itu ada 3. Yang pertama itu neraca perdagangan surplus, yang kedua neraca perdagangan defisit, yang ketiga neraca perdagangan seimbang. Yang pertama, neraca perdagangan surplus adalah suatu kondisi yang saat nilai transaksi ekspor lebih besar daripada nilai impor. Yang kedua, neraca perdagangan defisit. Neraca perdagangan defisit itu kebalikan dari neraca surplus, di mana suatu kondisi pembayaran yang nilai transaksi impornya jauh lebih tinggi daripada nilai ekspornya. Yang ketiga yaitu perdagangan seimbang. Neraca perdagangan seimbang adalah suatu kondisi saat nilai transaksi ekspor dan impor dalam suatu negara seimbang. Faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan. Faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan. Yang pertama, ada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Yang kedua, ada nilai tukar. Yang ketiga, ada daya saing produk. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan, yaitu perkembangan ekonomi yang kuat di dalam suatu negara, sehingga akan mampu meningkatkan standar dan juga pendapatan masyarakat di dalam negara tersebut. Nilai tukar, yaitu yang mana dalam perkembangan ekonomi neraca perdagangan dalam suatu negara juga akan turut mempengaruhi nilai tukar. Hal ini dikarenakan bila sebuah negara melakukan kegiatan ekspor dan impor, maka mata uang yang digunakan sebagai alat tukar berbeda. Dan yang ketiga yaitu daya saing produk, yang mana pada suatu perdagangan akan dilihat dari harga jual dan juga kualitas produk tersebut. Adapun salah satu hal yang mampu mempengaruhi daya saing produk adalah struktur biaya. Contoh dari neraca perdagangan. Nilai balance of trade pada suatu negara bisa kita ketahui dari nilai ekspor yang dikurang dengan nilai impor. Agar lebih mudah dalam memahaminya, berikut contoh sederhananya. Katakanlah pada tahun 2020, negara X mempunyai nilai ekspor sejumlah 180 miliar. Sedangkan nilai impor dari negara tersebut adalah berjumlah 170 miliar. Itu artinya balance of trade negara X mengalami surplus banyak 10 miliar. Hal ini bisa diketahui dari nilai ekspor, yaitu 180 miliar, yang dikurangi dengan nilai impor, yaitu 70 miliar.
Bisa kita katakan surplus karena nilai ekspornya lebih tinggi daripada nilai impornya. B. Pendekatan parsial. Pendekatan parsial biasanya memiliki kerangka berpikir bagaimana menyelesaikan masalah secara sistem atau secara keseluruhan dan menganalisa komponen yang ada. Pendekatan parsial biasanya sering dilakukan oleh orang-orang pemerintahan dengan melihat penyebab masalah tersebut dan tidak melihat sesuatu. Contohnya, mereka sering membantu UMKM atau usaha kecil menengah dengan memberikan modal usaha karena menurut mereka modal adalah masalah utama dalam UMKM, tapi mereka tidak pernah menganalisa semua pelaku yang ada. Dengan menyadari adanya perbedaan-perbedaan antara daerah dalam hal jumlah penduduk, pendapatan masyarakat baik total per kapita ataupun pendistribusiannya, kesukaan, selera atau cita rasa penduduk, keanekaragaman barang dan jasa yang tersedia, dan seterusnya, maka kiranya mudah dipahami bahwa kurva permintaan, kurva akan barang yang sama, tendensinya berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Perdagangan antara bangsa. Perbedaan jumlah penduduk, perbedaan pendapatan, perbedaan selera, dan perbedaan keanekaragaman barang dan jasa tersedia bagi konsumen menyebabkan permintaan pasar akan suatu barang berbeda dari negara satu dengan negara yang lain. Di lain pihak, apa yang bisa disebut faktor endowment, yaitu kuantitas, kualitas, dan komposisi sumber daya berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain, menyebabkan kurva penawaran pasar akan suatu barang atau jasa juga berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Dapat ditarik kesimpulannya bahwa analisa perdagangan antara daerah yang menggunakan kompensasi permintaan dan penawaran sepenuhnya dapat dipergunakan untuk menerangkan perdagangan antara bangsa. Ada dua hal pokok yang banyak dijumpai dalam lalu lintas perdagangan antara bangsa, tapi jarang dijumpai dalam lalu lintas perdagangan antara daerah, yaitu mata uang yang berlaku di negara pengimpor. Pada umumnya berbeda dengan mata uang yang berlaku di negara pengekspor. Kenyataan ini menyebabkan timbulnya masalah-masalah seperti misalnya kurs devisa, resiko perubahan kurs devisa, cadangan valuta asing, dan lain-lain lagi. Kebijakan pemerintah, seperti misalnya bea atau tarif, kuota, subsidi, dan sebagainya, banyak dikenakan pada perdagangan antara daerah. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah hasil yang diterima dari setiap anggota masyarakat ataupun rumah tangga keluarga yang langsung digunakan maupun dikonsumsi pada waktu tertentu atau 1 tahun. Adapun 3 pendapatan nasional. Yang pertama yaitu pendapatan dan pendapatan. Perhitungannya dilakukan dengan menjumlah seluruh pendapatan dimulai dari upah, sewa, bunga, hingga laba yang diterima oleh rumah tangga konsumsi dalam suatu negara pada satu periode tertentu. Yang kedua, pendapatan produksi. Cara menghitungnya dilakukan dengan cara menambahkan seluruh nilai produk berupa jasa atau barang. Jadi yang dihasilkan oleh suatu negara dari bidang agraris, industri, jasa, ekstraktif, dan niaga. Yang ketiga yaitu pendapatan pengeluaran. Sementara untuk pendapatan ini dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara pada suatu periode tertentu. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Berikut adalah beberapa manfaat perhitungan pendapatan nasional. 1. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dalam setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antara negara.
Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antara negara. Yang ke-8, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang ke-9, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Adalah konsep pendapatan nasional. Produk domestik bruto (PDB), jumlah produk yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam bentuk barang atau jasa di dalam batas wilayah tertentu pada suatu negara selama 1 tahun. Adapun rumus GDP sama dengan pendapatan masyarakat DN dalam negeri plus pendapatan asing DN. Adapun produk nasional bruto GNP merupakan nilai produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam 1 tahun. Rumusnya GNP sama dengan pendapatan WNI DN plus pendapatan WNI LN luar negeri diambil pendapatan asing DN. Selanjutnya, pendapatan nasional neto atau NNI merupakan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Konsep pendapatan nasional. Produk nasional neto atau NNP. Nilai produk yang dihitung dengan cara mengurangi GNP dengan depresiasi atau penyusutan barang modal. Rumusnya NNP sama dengan GNP dikurang depresiasi. Selanjutnya, pendapatan yang siap dibelanjakan. Pendapatan yang siap digunakan untuk membeli barang atau jasa konsumsi dan sisanya digunakan untuk menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumusnya DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Selanjutnya, pendapatan perorangan atau PI merupakan pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam suatu masyarakat negara, misalnya seperti gaji karyawan. Rumusnya PI sama dengan NNI dikurang pajak perusahaan dikurang iuran dikurang laba ditahan ditambah transfer payment. Selanjutnya, metode perhitungan pendapatan nasional. Cara paling sederhana untuk memperhitungkan pendapatan nasional adalah dengan mempertimbangkan apa yang terjadi ketika satu produk diproduksi dan dijual. Biasanya, barang diproduksi dalam sejumlah tahap, di mana bahan baku dikonversi oleh perusahaan pada satu tahap, kemudian dijual ke perusahaan pada tahap berikutnya. Nilai tambahkan pada masing-masing, menengah, tahap, dan pada tahap akhir produk diberikan harga jual eceran. Harga eceran mencerminkan nilai tambah dalam hal semua sumber daya yang digunakan dalam semua tahap produksi sebelumnya. Sekian presentasi dari kami kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.